Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para imam, para guru-guru kita semua. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seseorang ketika mendekati kematiannya, ini sudah pernah saya bahas dulu di majelis ini, tapi sedikit mengulang, apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, hadirin, kembali masalah mental. Sesakit apapun nazak, tetap harus husnudon kepada Allah, sesakit apapun saat nazak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, nazak ini Pak, puncak sukses dan gagalnya hidup seseorang. Dan ini hati-hati pada saat nazak. Kenapa hadirin? Di nazak kok su'ul khotimah, naudzubillah min dalik. Maka apapun yang kita kerjakan sebelum kematian itu sirna. Bapak mau kaya raya, duit segepok, duit segodang, tapi kalau meninggal su'ul khotimah, gagal hidup Pak. Tapi meskipun penderitaan apapun kita di dunia, kalau alhamdulillah pada saat kita meninggal husnul khotimah, sukses hidup Pak. Jangankan kok sampai di padang mahsyar, jangankan kok sampai nanti di surga, masuk kubur saja sudah ada yang menghibur Pak. Orang yang sukses hidup dengan iman itu Pak, masuk kubur sudah ada yang menghibur Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, maka persiapkan betul tentang ini. Ingat hadis Rasulullah itu, orang yang diciptakan oleh Allah, yang sudah dipastikan ditakdirkan ahli surga, dia tetap akan masuk surga. Orang yang sudah ditakdirkan ahli neraka, dia akan tetap ahli neraka. Lantas para sahabat kan kemudian bertanya, kalau begitu ya apa artinya ibadah, kan istilahnya begitu. Maka kemudian hadirin, Rasulullah menjawab, orang yang ditakdirkan oleh Allah ahli surga, maka dia meskipun mengamalkan ahli neraka, sejengkal nanti mendekati kematiannya, istilahnya kan begitu, dia akan mengamalkan amalan ahli surga sehingga masuk surga. Orang yang diciptakan ahli neraka, meskipun dia beribadah selama mungkin, pada saatnya nanti dia tidak akan mengamalkan amalan kecuali sejengkal saja jaraknya dari kematian, amalan ahli neraka. Makanya hadirin, yang kita jangan pernah merasa aman dengan hal itu. Meskipun kita orang sudah beribadah taat kepada Allah. Nah, yang sudah beribadah, yang sudah taat saja jangan pernah merasa aman, apalagi yang nggak taat gitu loh Pak. Apalagi yang penuh maksiat. Kalau tidak segera bertaubat, jangan mengatakan surga neraka kan Allah yang mengendalikan. Betul, tapi ketika kita ini yang ahli taat saja belum berani menjamin dirinya, apalagi yang ahli maksiat, maka harus segera bertaubat gitu loh. Sudut pandangnya begitu Pak, cara menafsirkannya. Jangan kemudian ya udahlah ahli maksiat aja sekalian, kalau memang ahli surga ya ahli surga kan itu. Tidak begitu konsepnya. Yang sudah taat saja jangan merasa aman, apalagi yang belum taat gitu loh. Kan
Ada yang membela ahli maksiat, membela dirinya karenanya begitu. Kemudian yang kedua hadirin, biasanya, ini biasanya ya, tidak semua, tapi umumnya biasanya, seseorang itu meninggal berada dalam kebiasaan perilaku. Kalau bapak ahli masjid, itu insya Allah meninggalnya nggak jauh-jauh dari masjid lah, gitu loh. Kadang baru pulang dari masjid, ketabrak motor, naudzubillah min dzalik, meninggal. Mau berangkat ke masjid, kepleset di masjid, lagi sujud di masjid. Yang ahli tahajud itu biasanya meninggalnya nggak jauh dari waktu-waktu tahajud, Pak. Bapak jam 3 gitu meninggal, apa ahli tahajud itu biasanya sekitar itu. Kemudian hadirin, yang ahli maksiat itu juga meninggalnya seputar kemaksiatan. Ada yang meninggal dalam keadaan mabuk, ada yang ketiga meninggal dalam keadaan sedang kalah judi, kalah taruhan, kaget jantungan mati, kan gitu Pak ya. Ada yang ahli zina meninggal di atas perut pelacur, kebanyakan minum obat kuat, ya kan itu kan, akhirnya meninggal. Ini kan seperti itu Pak. Jadi kebiasaan hidup seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan perilaku kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, hindari berwasiat saat ketika menjelang kematian Pak. Lebih bagus meninggalkan harta waris daripada berwasiat. Nanti wasiat kita bahas dalam ini Pak, dalam bab fikih wasiat sendiri. Nanti muamalahnya kita bahas di dalam bab wasiat, sehingga kita tidak melampaui batas dalam wasiat. Kan kita sepertinya kadang begini ya, ini tanah yang sini milik anak ini, tanah ini milik ini, mobil milik kamu, rumah ini milik kamu, kan dibagi begitu. Nah ini harusnya dihindari Pak. Dalam Islam harus meninggalkan waris, tidak boleh berwasiat lebih daripada sepertiga. Lebih bagus Bapak jual beli kepada anak Bapak dengan harga yang tidak terlalu, hanya istilahnya seakad jual beli sebagai akad yang sah. Misalkan mobil, Bapak ingin memberikan kepada bagian si anak ini, kan gitu kan. Nah, itu lebih bagus akad jual beli saja. Nah, belilah mobil Bapak sebagai untuk kamu. Nah, kemudian dibeli dengan anaknya. Saya beli ya Pak 500.000, ya udah mana duitnya? 500.000 dibeli, ya kan gitu kan. Kemudian rumah yang akan dikasihkan itu dengan akad aja jual beli Pak. Lebih bagus itu, atau kalau tidak biarlah meninggalkan harta waris. Cara menghitung harta waris Pak, itu harus dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah semoga hadirin jangan sampai berebut tentang harta waris, amin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini ketika nazak Pak, ketika kita nggak mampu untuk mengatakan kalimat panjang la ilaha illallah, cukup mengucapkan kalimat Allah, sehingga kita selalu ingat Allah Pak sebagai Tuhan kita, paling tidak itu. Tapi kalau bisa sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, spesial sekali Pak. Makanya kalau kita ada bentuk dua dalam posisi nazak, yang mengalami dan yang menyaksikan. Untuk yang ngalamin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada amalan, kalau yang sering disampaikan oleh kiai-kiai kami itu, amalan agar nazak itu menjadi sesuatu yang husnul khotimah, istiqomahkan sholat sunat awabin Pak. Itu salah satunya Pak, istiqomah sholat sunat awabin antara maghrib dan isya, minimal 2 rakaat, umumnya 6 rakaat, maksimal 20 rakaat. Kemudian surat Al-Mulk. Kemudian kalau masalah hati yang berkaitan sekali dengan nazak itu, hindari iri dengki Pak. Ridho dengan apapun. Iri dengki itulah pangkal muasal luar biasa yang membuat seseorang itu terjebak dalam kebencian terjebak dalam penyiksaan diri sendiri. Hindari iri dan dengki. Nah saya saksikan orang yang ridho dengan semuanya ini kok Pak, nazaknya juga bagus, akhir hidupnya juga bagus. Nah ini amalan untuk yang kita jalani. Kemudian yang saat menyaksikan seseorang nazak, bisikkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa, kalau sudah ternyata napasnya sudah nyangkut-nyangkut itu, maka hadirin yang dirahmati Allah, cukup talkinkan kalimat Allah, 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 Allah sampai selesai Pak. Yang lain iringi dengan membaca surat Yasin. Yang lain,
Karena dalam kitab Khazinatul Asrar itu, barang siapa yang sedang munazak mau meninggal dunia kok diiringi dengan membaca surat Yasin, insya Allah Allah selamatkan dari adab kubur sampai yaumul qiyamah, Pak. Makanya jangan remehkan anak kita dididik untuk bisa membaca Al-Quran, Pak. Coba seseorang yang diharapkan membaca surat Yasin di samping kita ketika kita nazak, itu yang pertama adalah suami atau istri kita. Yang kedua, kalau kita memang masih punya orang tua, ya orang tua kita. Yang ketiga, anak. Kalau saudara, teman itu, masya Allah, Pak, belum tentu bisa hadir, Pak, pada saat nazak. Kalau bisa hadir, alhamdulillah. Tapi yang diharapkan anak. Makanya anak itu wajib kita didik untuk bisa sampai membaca Al-Quran. Ini yang terpenting sekali, Pak. Sehingga pada saat kita nazak, samping kanan kiri anak kita membacakan surat Yasin, Pak. Masya Allah, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat nazak itu hadirin, hindari hal-hal yang bisa membuat seseorang itu mengalami gagal fokus, Pak, gagal konsentrasi. Termasuk masalah yang berkaitan dengan suara, kemudian kebisingan dan lain sebagainya. Itu hindari betul-betul dari hal yang berkaitan, biarkan dengan tenang gitu loh. Ini yang berkaitan dengan nazak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau pada posisi seperti itu memang sangat luar biasa. Nah kalau kita melihat ada orang soleh, orang baik, kok nazaknya berat, itu berarti Allah betul-betul sayang sama orang tersebut, Pak. Kenapa hadirin? Karena Allah melihat ketika seseorang itu di dunia mau keluar dari dunia ini masih membawa kesalahan, masih membawa dosa, itu Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan keluar dari dunia ini hamba tersebut tanpa membawa dosa, maka dia akan beratkan dalam nazaknya, Pak. Maka ketika nanti nazak, hadirin, kok ada orang soleh yang berat nazaknya, kita berprasangka baik bahwa orang itu memang betul-betul dikehendaki baik oleh Allah, keluar dari dunia tanpa dosa. Terakhir hadirin, ketika kita menyaksikan orang yang sedang nazak, kemudian memang betul-betul sudah meninggal dunia, maka kemudian pejamkan mata. Di dalam memejamkan mata sambil berkata Bismillah wa ala millati Rasulillah, tutup. Kemudian ini ikat, kaki kanan kaki kiri diikat, kemudian disedekapkan. Sebelum jenazah itu nanti kaku, Pak. Karena begitu meninggal itu kan kemudian lepas semua sendi-sendinya, Pak. Ya kan? Maka biasanya ini pun turun ke bawah, Pak. Dagu ini turun ke bawah. Karena ini kan ada sendi yang narik. Ketika meninggal sendinya turun, Pak. Maka kalau kita tidak beginikan kemudian kita khawatir nanti mulutnya ngangak, Pak. Mulutnya ngangak, sudah kaku ngangak, sudah nggak bisa diginikan lagi, Pak. Begitu nanti pada jenazah itu dibawa balik, kemudian para pelayat, para orang yang bertajah nengok, begitu dibuka ngangak, akan kaget, Pak, ya kan? Allahu Akbar, kan gitu yang layat nanti, Pak, ya. Nah nanti timbul persangkaan yang macam-macam. Tutup kemudian gitu. Kemudian jenazah itu, Pak, namanya kita manusia, itu baunya kan macam-macam, Pak. Kita nggak terasa bau itu kan masih hidup karena mandi dan lain sebagainya kan, pakai wangi-wangian. Tapi ketika nanti itu kan kita bau juga, Pak. Makanya nanti kalau jenazah itu ada lalat yang mengerumuninya, jangan heran, jangan kaget, Pak. Itu memang sudah sewajarnya. Sehingga nanti sering ada mengasih lilin kanan kirinya atau air putih kanan kirinya. Tapi masih ada lalat 1, 2 kemudian yang berputar-putar. Wajar, jangan menimbulkan satu sikap suudzon. Itu jenazahnya dikerumuni lalat, kan gitu, Pak, ya kan. Nah, itu hal yang wajar padahal. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan fardu kifayah. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya dari kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.